Pernah ngerasa nggak sih? Baru bangun tidur aja, pikiran kita udah langsung diserbu sama semua keributan dunia luar, bahkan sebelum kita sempat ngopi. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah program 30 hari yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya sangat terstruktur, yang dirancang buat bantu kita ngebangun pikiran yang lebih kuat dan emosi yang lebih sehat. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang penting banget ini. Coba dipikirin, pas kita buka mata, apa yang pertama kali muncul di kepala? Apakah itu rasa syukur dan semangat? Atau rentetan notifikasi, judul-judul berita yang bikin cemas, dan daftar kerjaan yang rasanya nggak ada habisnya? Pertanyaan ini adalah inti dari masalah yang mau kita beresin. Dan ini dia inti dari programnya. Ini bukan soal kita jadi cuek sama dunia, tapi soal jadi proaktif. Ini tentang ngambil kendali, dan sengaja ngisi pikiran serta jiwa kita dengan hal-hal yang positif dan punya tujuan. Sebelum semua keributan di luar sana ngambil alih kendali kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, dan ini bisa dibilang yang paling penting dari semuanya. Semuanya dimulai di sini cuma dalam 5 menit pertama setelah kita bangun. Caranya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Jadi begitu bangun, jangan mager, langsung duduk tegak. Ini kayak ngasih sinyal ke badan kita. Hei, ayo siap. Jangan pegang HP dulu. Terus, tarik napas dalam-dalam 3 kali. Ini buat nenangin sistem saraf kita. Biar transisinya dari mode tidur ke mode sadar jadi mulus. Terakhir, baca 1 ayat. Dan yang paling penting, renungin 1 kalimat aja dari ayat itu. Langkah kecil ini bakal jadi fondasi yang super kokoh buat seharian. Nih, contohnya ayat ini. Coba deh bayangin kalau pikiran pertama yang kita renungin di pagi hari itu adalah kalimat selalu baru tiap pagi. Itu langsung mengubah cara kita ngelihat hari itu. Dari yang tadinya masih kebawa capeknya kemarin, jadi kanvas baru yang penuh harapan. Keren kan? Nah, kalau fondasi paginya udah kuat, langkah berikutnya adalah ngelindungin fondasi itu. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa jaga benteng kita ini seharian penuh dengan mulai nyaring apa aja yang kita konsumsi. Anggap aja aturan-aturan ini tuh kayak satpam buat pikiran kita. Mungkin kedengarannya susah, tapi coba deh. Batasi baca berita. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah masuk ke lubang hitam kolom komentar dan hindari yang namanya doom scrolling. Itu loh, scroll-scroll berita buruk terus-terusan. Aturan kuncinya, jangan sentuh berita sebelum jam 9 pagi. Dan kalaupun kita nggak sengaja ketemu berita buruk, jangan biarin itu jadi kecemasan, tapi kita ubah jadi doa. 20. Ingat angka ini. Ini bukan berarti kita jadi cuek sama dunia ya, tapi ini soal batasan yang sehat. 20 menit itu udah cukup kok buat kita tetap tahu informasi, tanpa harus ngebiarin hal-hal negatif ngebanjirin pikiran kita. Ini adalah tindakan disiplin yang disengaja. Nah, ini dia ayat pengendali kita. Pas kita mulai ngerasa cemas gara-gara sesuatu yang kita baca atau dengar, ayat ini fungsinya kayak tombol saklar. Dia ngubah energi cemas itu jadi tindakan doa yang proaktif. Ini benar-benar alat praktis buat ngubah reaksi kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja, mungkin paling susah. Tapi hasilnya juga paling luar biasa. Puasa mental. Ini adalah tantangan 30 hari untuk ngilangin satu kebiasaan. Mengeluh. Jadi, apa sih puasa mental itu? Gampangnya gini. Ini adalah latihan sadar buat nahan diri dari pikiran-pikiran negatif dan keluhan. Tujuannya adalah buat motong jalur-jalur kebiasaan lama di otak kita dan ngebangun jalur baru yang lebih positif dan lebih kuat. Dan cara gantinya tuh gampang banget sebetulnya. Coba pikirin deh, keluhan-keluhan umum kita, cuaca, orang lain, ekonomi, kerjaan. Daripada kita ucapin, coba ganti semua itu dengan satu pemikiran kuat ini. Tuhan sedang membentuk saya. Ini langsung ngubah setiap gangguan jadi kesempatan buat kita bertumbuh. Jadi, kuncinya tuh di sini. Pas dorongan buat ngeluh itu muncul, berhenti. Diam aja dulu selama 10 detik. Secara sains, jeda ini ngasih waktu buat bagian otak kita yang logis, namanya korteks prefrontal, buat ngambil alih kendali dari bagian otak yang emosional. Kita tuh secara harfiah lagi ngebangun otot pengendalian diri. Oke, sekarang kita bahas rutinitas terakhir buat nutup hari. Ini dirancang buat mengakhiri hari kita dengan damai dan iman, membersihkan semua sisa-sisa stres dan kekhawatiran. Sama kayak rutinitas pagi, ini simpel banget. Cuma 3 menit. Dengan suara pelan, ucapin 5 deklarasi ini. Ini bukan cuma kata-kata kosong ya. Ini adalah cara kita buat secara sadar nyerahin kembali kendali, ngakuin pekerjaan Tuhan, dan nanemin harapan buat hari esok. Jadi, pikiran bawah sadar kita bisa istirahat dengan tenang. Dan ayat ini, wah, ini benar-benar nangkep perasaan damai dan aman yang kita cari. Ayat ini ngingetin kita, kalau istirahat yang sejati, itu datangnya dari kepercayaan, yang ngebiarin kita bisa tidur nyenyak, karena kita tahu kita aman dalam penjagaannya. Oke, kita udah bahas semua rutinitas hariannya.
Terus, apa sih hasilnya? Apa yang bisa kita harapkan kalau kita benar-benar konsisten ngejalanin ini selama 30 hari? Manfaatnya tuh bener-bener kerasa dan penting banget. Bayangin deh, emosi kita jadi lebih stabil, gak naik turun kayak roller coaster. Kita bakal ngerespon stres dengan lebih tenang dan bijak. Fokus kita bakal makin tajam, bikin kita lebih produktif. Kecenderungan buat panik bakal berkurang, dan yang paling penting, kita bakal ngebuka ruang baru buat kepekaan spiritual dan kreativitas yang lebih besar dalam hidup kita. Pada akhirnya, intinya tuh ini. Disiplin mental itu sama dengan disiplin rohani. Dengan sengaja ngelatih pikiran kita buat jadi lebih tenang dan fokus, kita secara langsung lagi nguatin kehidupan spiritual kita. Keduanya itu nggak bisa dipisahin. Pikiran yang tenang adalah tanah yang paling subur buat pertumbuhan rohani yang sejati. Nah, kalau kamu ngerasa udah siap buat tantangan lebih, ada nih level lanjutannya. Setelah 15 hari, coba deh tambahin beberapa kebiasaan kecil ini. Jalan kaki 10 menit tanpa diganggu HP, minum air putih sebelum ngopi, dan lakuin satu kebaikan secara diam-diam. Ini cara-cara kecil buat memperdalam dampak dari latihan kita. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke satu hal yang simple dan bisa langsung dilakuin. Gak perlu kok ngelakuin semuanya sekaligus. Coba deh lihat lagi semua langkah tadi. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa kamu ambil dan mulai terapin hari ini juga. Pilihannya ada di tangan kamu.